sembahyang. Sembahyang tidak sekedar hormatil waktu. Sembahyang tulen, namun hormatil waktu kan barang iadah. Nah ini adalah sebagai suatu dasar daripada wudu sebenarnya ini. Sesuai kan saya subtemanya adalah wudu. Namun dalam ayat ini sebenarnya adalah ayat tathir, ayat bersuci. Baik bersuci daripada hadas kecil dan cara berwudu, bersuci daripada hadas janabah, beristinja daripada kencing dan berak, atau bersuci lewat sakit dengan cara menggunakan sa'idan thayyiban. Ma yuridullahu, tidaklah menghendaki Allah Ta'ala dia ja'ala alaikum min haraj, untuk menjadikan atas kalian daripada kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah ingin untuk mensucikan kalian. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar dia menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang bersyukur. Kalau menjadi orang bersyukur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah daripada qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati, sesungguhnya umatku dipanggil nanti pada hari kiamat gurran muhajjalin. Gurran dalam keadaan tidak, sebagian mengatakan gurran adalah bersinar wajah tok. Muhajjalin ini bersinar seluruh anggota wudu. Min ataril wudu, daripada pengaruh wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu, maka siapa saja yang ingin untuk memperpanjang sinarnya, fal yaf'al, maka silakan dia lakukan. Artinya ada drop dalam keadaan wudu dan ada batal wudu malik, batal wudu malik, batal wudu malik. Ini karena di dalam hadis, namun hadis arba'in kalarak ini terus tersarah di majelis susaniyah, di dalam majelis susaniyah ini arah cantumannya tentang hadis qudsi. Seringkali sampai yang mengatakan man haddatha walam yatawadda faqad jaffani, wa man haddatha wa tawadda'a walam yusalli faqad jaffani, wa man haddatha wa tawadda'a wa yusalli walam yad'uni faqad jaffani, wa man haddatha wa tawadda'a wa shalla wa yad'u thumma lam astajib du'a'ahu faqad jafaltuhu walastu rabban jafwan. Saya berhadas langsung lagu dia dah berwudu. Dia berhadas dia langsung wudu, berarti durhaka kali aku. Saya berhadas wudu dia lagu dia dah sembahyang pada yang wudu, berarti durhaka kali aku. Saya berhadas wudu terus sembahyang lagu dia dah berdoa setelahnya sembahyang, berarti durhaka kali aku. Kemudian saya berhadas, kemudian wudu, kemudian sholat, kemudian berdoa. Antik-antik ku terima doa, berarti aku kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Walastu rabban jafwan, lagu aku ini mungkin jadi Tuhan kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Hadis qudsi ialah asal usulnya daripada Rasulullah dan para sahabat khulafaur rasyidin dinara dan sampai berkepanjangan batal wudu. Bila batal langsung wudu balik. Paling tidak ya tayamum. Para wali, para aulia, mereka. Coba bayangkan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah riwayat petang dah setahun dengan dia tu wudu dari isya sampai subuh. Imam Syafi'i pun mereka petang dah setahun. Arah semua riwayat selain tahun dengan penafsiran macam-macam lah. Artinya nanti
boleh jadikan pada sembahyang nasi isya niki adalah isya akhir. Parak-parak subuh ada sembahyang isya. Jadi untuk sembahyang isya kan boleh sekaligus untuk sembahyang subuh. Karena sibuk dengan zikir doa. Dan sembahyang isya memang si afdal adalah si atomah niki si akhiran. Dia ada begitu waktu datang langsung sholat. Jadi zikir toh sampai jam makin niki jam 4:10 arah subuh, berarti paling tidak dari 1/4 jam, nggak jam 4 ada jam 4 plus 1/4 ya tahunya sembahyang isya. Kalau zikir panjang, nah inilah penafsiran ini lagu simpulannya adalah memang ya bau karena boleh jadi bahwa imam-imam ini kan jarang berkeluaran. Dan berkeluaran isi penting-penting doang. Ya diparahin al-aqlu was-surbu li ajli taqwa. Makan minum karena takwa. Berarti ini arah dan mengendap sigen bakalan jadi pendek, jadi teh di dalam ya jadi itu ini arah. Lagu mungkin tanda. Saya di Syamsul Qadir Jalan berdua seminian. Saya ketelu kali merari. Saya di Syamsul Qadir Jalan. Anaknya tetangga sesiwa. Jadi dia menuah langsung wudu. Jadi menuah samping oleh yang berhadas. Wa anhu dan daripada Abu Hurairah. Qala sami'tu Khalil. Saya mendengarkan kekasih saya. Sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Tablugul haliyatu minal mu'min. Sampailah perhiasan daripada kaum mukminin. Haitsu yablugul wudu. Saya kira-kira sampai di mana dia berwudu. Artinya engkahnya melakukan pembasuhan di anggota wudu. Ya wa engkah berhias. Memang saya niki kan besok imeh kasihku. Besok naik kita makan naik. Lagu separan isbagul wudu niki. Dia batas sampai siku doang. Lagu sampai setengah lengan. Besok kemudian naik kadang-kadang sampai paling tidak setengah betis. Karena dalam kepentingan guram hajalin itu. Dan mua misal batu semua atasnya adalah imam batu syaril. Kemudian itu tarkil unuk. Terus sampai kepada niki uzunain mua. Lalu liwatan. Kemudian besok mua sampai belum. Dan ini adalah bahasa daripada Rasulullah SAW. Lalu memilih silakan bahwa membeja engkana istiqomah membasuh anggota wudu, ya wa engkana kelihatan perhiasannya era hari kiamat. Qala al-hadits rahimahullah ta'ala wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man tawadda'a fasal wudu'a kharajat khatayahu hatta takhruja min tahti azfarihi wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurratu a'yunina mustafa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lil jami'il mu'minina ya rahman ya rahman. Allahumma ij'al salahana salawat sholihin wa nahara zaidin wa masalana wa salam qarabin. Wa la ilaha illa anbiya'il mursalin. Allahumma ij'al wa yawmina hadza salawat wastamuna dajah wa ikhru walaha. Allahumma ij'al sabahana Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna rabbul arsyil karim rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa la syarika bil azim. Ya Allah inna Allah ala kulli syai'in qadir wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nadhuru bika min syarri anfusina wa syarri kulli dabbatin ta'zun min asyatiha wa anna rabbana lasiratal mustaqim. Allahumma ja'alna wa auladana fudula'a waj'alna wa auladana sulha'a waj'alna wa auladana ulama al-amilina nusaha waj'alna wa auladana awliya al-arifina raha hukama'a waj'alna wa auladana aghniya safina lil fuqara'i ruhama'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Oleh arwah abaina wa hatina jari ikhwanina masyayikh sadina liman hakul alaina kafatul muslimin muslimat wal mu'minina lil wahid wal masyayikh lil Fatihah. Amin amin thumma amin da'wahum subhanallahi wa bihamdihi salam akhirul alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tunasang masalah kala ini dari kenal niki ya waktu siang niki ya bersiang Tuhan bersiang niki entah ya 2 bulan ya 3 bulan niki waktu siang terus oleh-oleh niki melari ya 5 bulan jam melari jadi melari niki 5 bulan niki jadi oleh ya 2 bulan nanak di anak niki sailing kuliah niki anak niki sebuah atau semudi lain niki ya 2 bulan wah terus anak setelah melari niki 2 bulan niki melang anak. Nah, saya lihat tulis anak niki sawat dulu angka samudi lihat kuliah anak niki. Dan sini nak semua mudi. Ina yang tulis anak. Ina. Karena ia suhul kurang daripada 6 bulan. Jadi memang seringkali kadang-kadang menisbahkan tipe si pertama parane yang masih istilah terlain ini mani kejepit ni, mani keselip. Memang arah istilah mani keselip ini apabila marah niki kan. Pertama dia mengukur edah dengan bulan, lamun dengan nilainya itu masih usia isi head. Dia ukur isi bulan, ukurlah si head karena yang masih usia head. Yang ukur head. Nah akhirnya lamun mengukur si bulan boleh jadi berulang sekali head, atau berdua kali di mana itu edahnya. Dalam berarti dia sah karena ia masih frekuensi sebagai berkaitan kita semaman si duluan. Nah kemudian apabila memang waktu tutur edahnya dengan si mama si duluan, karena masih belum walaupun ukur isi bulan umpama lalu dari bulan jadi ukuran adalah headnya waktu kali dalam mulai itu dan mama lain, maka nikah jika dalam mama lain belum 2 bulan andai dengan anak. Sementara kan masuk wah head 3 kali, lama 3 kali berarti ia suci daripada betian. Lagu ini lalu tapi merari 2 bulan ini betian, ini dengan anak padahal kosong rahim kan. Kosong rahim. Kebiasaan dengan ini lamun nahid 3 kali ini pada darah isi dalam rahim. Isi dalam rahim. Maka secara kebiasaan dia mungkin merari 2 bulan lalu anak. Jadi ini merari 2 bulan lalu anak. Nah kecuali lamun marak sebelum ketuan si dina niki. Kamu tetun dek head 3 kali, ante bim paran beeda lalu merari. Kemudian lamun tentu head 3 kali, ante merari 2 bulan kerja mama kemudian dia mungkin menjadi berjalan anak. Ada mungkin keselit-selita anak. Kemudian lamun itu misalnya itu head 3 kali berarti boleh jadi saat sebenarnya ini masih dalam keadaan edah
maka nikahnya dia batal kata si kedua niki. Nah, lamun nikahnya batal kata si kedua niki, berarti kan melahirkan anak niki adalah merupakan ia sebagai edahnya dengan semamakna si juluan. Wadul hamli berarti waktu bersiang dalam keadaan berdiam. Dalam keadaan berdiam. Nah, inilah sih perlu memang kejelasan terutama sekali dari ibu-ibu. Anda lepas bedayang antara usia haid timpal usia jerak haid. Nah, kalau usia masih dalam usia haid, jadi edahnya adalah 10 bulan, 10 kali suci. Lamun liwat daripada usia haid, maka edahnya adalah 2 bulanan. Lamun jerak haid berarti ini mungkin ini petian. Karena wadinara malik bibit nina dari dalam rahim. Ini sih kepastian. Nah, jadi lamun kasus sebelum ini boleh jadi adalah yang dikman boleh tuduh edah dalam rahim. Kejadian memelih ini kalau menengah berarti anaknya adalah nisbah ipak semama maman sini. Karena ia paralin bersiang di saatnya dalam keadaan berdiam. Wadul hamli jadi edah. Berarti merari menimpal hubungan-hubungan ini zina toa. Nah, seri kedua makin niki cara niki dia yang batal jadi batal kan batal antara masih hubungan niki kan masih edah rahasia nih dulu pun baru niki kan dia sah lain perkawinan niki jadi niki dari anak semuaan mudi niki tapi lain niki atau anak zina apa nikah mudi ampuk malik anak zina jadi anak zina jadi karena ya nikahnya didesah. Nah, seandainya anak ya untuk edahnya kan kanca semaman si juluan iki maka dalam laku edahnya kawin ya malik. Kawin ya malik. Nah, dari kawin malik niki sah karena waktu itu edah dengan semaman si pertama dengan wadul hamli dan anaknya niki. Anda ada kawin niki Anda ada kawin mau merasa seluruh mau berdoa doang niki jadi lakukan anak saya si zina doang selaku anak zina doang anak zina doang karena anak zina ini kan inaknya dan isbahan dan isbahan tiba dengan nama si Marmini jadi perlu nikah malik jadi iya wajib nikah misalnya wah telu anakku telu ni wah alur wah rombos para si penting selamatkan si Deman Sunggul nanti tidak sampai berlarut dalam dosa. Aduh, proposal. Laikan mahara dan kebaut gara-gara yang motong sumbangan masuk masjid misalnya tebing petanda 1 juta yang baiknya 10 juta nah, sekalipun misalnya berbeng ya pengurus masjid berbeng atau pengurus masjid belum nah dari hukum secara duniawi nah adapun lamun secara urawi karena memang untuk masjid wah ada berniat bersedekah baik si bersedekah lembaga atau pribadi maka tentu dengan isi mengelola keuangan masjidnya jangan ganggu gunayanya kecuali untuk kemaslahatan masjid sehingga apapun tok digunakan lamun berkaitan ke kemaslahatan masjid berarti termasuk menyalahgunakan dana masjid berdosa sekalipun diwakaf karena apa karena yawah takyin untuk kemaslahatan masjid apalagi wakaf ini amal biasa untuk masjid maka gunanya untuk silain dia berkaitan dengan masjid berarti termasuk ya menyalahgunakan dana masjid salah
Ane baju pak bicaranya kita baju pak. Si pentingnya berkaitan dengan masjid. Misalnya ini kan kadu upah pegawai, kadu upah pegawai, pemaslahan untuk masjid pegawai di masjid kan ini, atau untuk masjid, mermor segala macam. Kembali masalah di masjid. Mungkin tu pak niki kan ini wang wih tekan dulu kan macam niki kira-kira kan upah yang bagi diraja mana dulu ini tetap menduduk niki misalnya masjid niki kira-kira nah salah tapi yang niki malah niki angka masuk dulu namun kembali di masjid jadi tidak salah kemaslahatan tuh masjid namun sini arah kaitan di masjid jadi kamu salah seperti itu si nerima pun salah apa ini kedua man dalla ala khairun falahu mislu perempuan itu Riyadil Jannah pokoknya tahu dan gawe segala macam kebagusan. Nah, ini termasuk i'am Riyadil Jannah. Tahu dengan zikir, memang si paling utama adalah Riyadil Jannah lo tahu dengan ngaji. Nah dengan ngaji, saya liwat tahu dengan ngaji, antek dan dot berdamuk. Par tahun parnya orang berdamuk artinya dengar pengajian, Lamun dek nara kesibukan si lain berkaitan untuk kemaslahatan keluarga. Sehingga ini lain anak sopo jangan ngaji lah Rasulullah kata sahabat di Masjid Nabawi. Nara liwat sang sopo sahabat lalu menggu bonceng kambing lalu minta kayu sini kan minta rezeki untuk anak. Sahabat pada kedok pengajar dengan dia. Kalau Rasulullah ngajaran ngaji kalau ada liwat lolos dot ngaji, mau bilang bau kandik ini sahabat. Kesini sahabat masih Rasulullah, ya masih ngawik sunahku masih nih. Minta rezeki untuk menghidupi keluarga termasuk sunahku, ngajinya termasuk sunahku. Jadi pada gawik sunahku, marah ia coba betul berbeda. Sehingga kalau lalu misalnya lalu begawa meter kayu apa kan jadi sangun selina sangun anak jarina berarti berdosa ya. Namun dia mau mangan anak jarina mau mangan selina. Nah kalau kita ini karena Arab misalnya sangun kita lalu Arab kesempatan untuk ngaji menurut kepada Rasulullah. Nah jadi termasuk ya sangat-sangat berarti para tafsirnya untuk tafsir. Jadi dia selaku dengan liwat lek tempat pengajian itu harus wajib betul. Saya si wajib betul harus dengan beraktivitas. Dengan beraktivitas isi berkaitan kesejahteraan keluarga. Kemungkinan ada tugas-tugas kemasyarakatan. Lalu tugas kemasyarakatan sendiri, sama tugas masyarakat lain kan. Pada sekarang ini menegakkan sunnah Rasulullah. Nah kemudian mandalla ala khairin dinal khairun. Mandalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Saya berdaya petunjuk terhadap suatu batur untuk kebagusan anti nemilu batur lo gawe kebagusan lo dengan berdaya petunjuk mau pahala. Nah berbeda namun ia sendiri dia gawi ia. Misal sopo pelacur malah sering kali tersampaikan masih. Pelacur lagu anakku suruh dia mondok. Suruh mondok anak atau maling. Suruh mondok anak. Pocok-pocok dan pemilik pondok anak. Aku ni nyaluin kamu mau ngelacur. Nanti nak dimarah aku lagi. Maling lu pun sudah buat mas. Ini anak aku jauhinan kasih mau memaling. Nanti dari marah aku lagi. Ya si kusami dan tadi mau memaling. Padahal dia memaling, tetap lalu memaling. Si pelacur tetap melacur. Sini nyaluin anaknya. Mau ya masih pahala. Apakah dia berarti ngebeng kepeng haram di panah jari? Memang ngebeng kepeng haram di panah jari. Lalu tekadnya isi
nilai kebagusan. Terus berhenti ibadah anak jadi pondok siapa yang haram. Kullu lahmin nabata minal harami fanaru aulabi. Nah inilah ya syariat. Memang lamun syariat. Ya, kemudian hakikatnya ya lahum Allah Ta'ala ngatur dia. Karena tekadnya untuk bagus. Ini sebagai salah satu gambaran bahwa saya pun ngajak batul gawe kebagusan sekalipun ia sendiri di dalam bau sina gawe kebagusannya, maka tetap dalam pahala. Apakah dia tambah kepada firman Allah sehingga kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Anu memang sebab nuzulnya dengan Yahudi isi nyuruh keluarganya menganut agama Islam, anutlah agama ini agama bagus nih. Muhammad itu Nabi akhir zaman si paling bagus semua dalam kitab Taurat. Lagunya sendiri nih, dia menganut agama Islam. Nah iya sih tak antem kan, kamu ramakan indah wa antakulu malah tapal. Adapun lamun umat Muhammad mengajak umat Muhammad silainan untuk mengawi kebagusan, dia sampai merantar Yahudi. Tetap terparing satu kebagusan. Iya wah sisi kebagusan. Cuma lawan mati saksian mah dengan bagus para maling. Jadi maling kata ini pelacur dengan bagus nih, dengan bagus. Kadang bahwa ya wah bagusan si nyuruh anaknya mondok, si nyamuin anaknya walaupun yang begini sih kekek haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu fi awwali waqtiha dan doa lagi lebih batas arah awal waktu. Memang kan ya dalam ilmu fikih ada 4 bagian waktu fadilah, kemudian waktu jawaz, kemudian si ketelu jawaz bila karoha, kemudian si keempat jawaz bil karoha, di kelima bahkan arah waktu tahrim. Nah jadi awal waktu ini juga dengan arah waktu langsung sholat. Arah waktu salat. Lalu Rasulullah bersabda lewat ketentuan ayul a'mali afdali Rasulullah as-salatu ala waktiha. Sembahyang di waktu dan si penting tidak subuh dengan waktu. Dan subuh dengan waktu. Nah kemudian nanti nama ini karena Rasulullah sangat berarti bahwa Arab memang sahabat atau umatnya isi di depan sempat untuk melaksanakan sholat di awal waktu karena Arab hal-hal sih sangat penting bersifat kemanusiaan misalnya bersifat kemanusiaan yang ini ala waktiha dan dapat mengulang lamun memang Arab karena azan adalah pemberitahuan waktu Arab. Nah lagu apabila di saatnya awal waktu itu masih Arab hal si wajib terselesaikan selesai gitu toh waktu masih Arab. Jadi kembali lah mana daripada awal waktu luar dan seterusnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang sampaikan. Yang pertama mungkin niki kadang di daerah Jawa terkadang niki karena mahalnya harga daging katanya mereka menggunakan daging anjing di warung-warung niki dengan dasar ada yang membolehkan bahwa anjing itu tidak disebutkan haram di dalam mazhab, dalam Imam Maliki disebut makruh katanya. Apakah makruhnya itu kemudian hanya sekedar larangan karohah makruh saja tapi tidak untuk memakannya, itu menjadi fenomena saat ini menghukumi makruh tetapi boleh dimakan. Yang sore itu adalah babi di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ini yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua, ada ibu-ibu juga bertanya, hari ini kalau melihat masa iddah mungkin kita tidak berpatokan katanya dengan masa 3 kali suci. Kenapa? Karena hari ini ada alat atau teknologi yang sudah bisa
melihat kesucian rahim seorang perempuan tanpa menunggu batas waktu iddah. Apakah kemudian ketika bara'atul rahim, bebasnya rahim dari mani sebelumnya, itu bisa diketahui tanpa menunggu masa iddah 3 kali suci, dengan diketahui dengan adanya alat, maka masa iddah itu tetap berlaku. Sementara tujuan iddah satu sisi adalah mengetahui batas daripada bersihnya rahim seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang lagi-lagi viral juga hari ini adalah yang paling banyak di kalangan mahasiswa atau remaja-remaja kita, yakni ada jasa pacaran, sehingga online sehingga siapa yang mau malam mingguan atau mau pacaran tidak dapat pacar, dia bisa di Shopee, di online seperti itu. Nah, ini dikiaskan kemudian oleh sebagian sahabat-sahabat Ikhwanul Muslimin ini dengan menawarkan jasa ta'arufan. Jasa ta'arufan dengan jasa sekian dia akan dita'arufkan secara islami. Apakah kemudian ada pacaran islami tapi menggunakan jasa? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang Imam Maliki mengatakan si haram itu adalah hanya yang disebut dalam Al-Quran adalah lahmal khinzir, lahmal khinzir, karena dia tidak mengias, apalagi min iradatil juz'i wa iradatil kull. Jadi lamun si haraman hanya empatnya, berarti tolangnya halal, berarti lendongnya halal, berarti uratnya halal, karena urat timpal 4 berbeda. Lalu min itlaqil juz'i majaz mursal, apabila diharamkan dagingnya berarti diharamkan seluruh tubuh yang berkaitan dengan babi tersebut, termasuk bulu-bulunya, masuk air liurnya. Nah, kemudian dengan demikian dikiaslah apa kesamaan ilat antara basong timpal babi memiliki kias sabah, kita masuk kias sabah dan kias bil ilat. Kemudian kias sabah dan ini arah bahwa basong ataupun bawi memiliki suatu enzim yang tidak bisa dibersihkan dan sangat potensial secara umum akan membuat terganggunya kesehatan secara umum. Sehingga karena enzim bawi maupun basong isi dari bau bersih, maka inilah sih menyebabkan basong terkias di bawi, bukan dalam segi postur tubuh. Karena lamun bawi biasa gendut, namun basong biasa langsing. Ini basah, bahkan basong dinarak dengan lain. Pada marak meong dinarak dengan lain, pegang dinarak dengan lain. Lengannya arak basong setelah manusia menjinakkan serigala, ia jinaannya jadi basong. Kemudian setelah menjinakkan harimau, ya dinarak meong. Dan banyak turunan-turunan daripada hewan untuk terjadi setelah proses penjinakan budidaya manusia. Nah, adapun jadi persoalan untuk mengatasi, pertama mungkin darurat tubir mazurat. Lalu ukuran darurat adalah apabila di negeri gawe ia mati. Nah, lamun masih bau beralih tipe daging lain, misalnya bembek jarang, kemudian sapi jarang, kau jarang, lamun dinarak sama sekali, kelinci pun jarang dinarak sama sekali. Sementara sangat butuh untuk menyambung hidup, maka silahkan, kebetulan syarat basonglah gunakan atau bau, karena ada berarti mazurat. Lagu ini diiman dalam batas darurat. Kemudian apabila terjadi alasan untuk memanfaatkan Pak Basong jadi solusi kelangkaan daging dinarak, daging impor dinarak, daging lokal pun dinarak. Lalu solusinya basong. Nah, ini populasi basong sangat banyak
Karena bakso sekali dengan anak, kadang-kadang 5-6. Tanya menjelak beli. Lagi menurutnya si dengan bakso, no anak si beli itu paling main dengan jadi bakso. Jadi pindah jadi soto, sop bakso. Nah niki adalah memang sebenarnya bahkan beberapa tempat di daerah Jawa secara terang-terangan menghalalkan malah ini sampai timbul kan semacam fitnah apa anda si MTA Majelis Tafsir Al-Quran Majelis Asdaq sekarang kan si pendirinya meninggal tinggal anaknya dan pengikutnya Solo tahu nih isuannya berfatwa secara terbuka bahwa bakso itu termasuk binatang haram. Apakah fitnah atau tidak, wallahu alam. Yang penting arah isu semacam ini karena berarti timbul isu ini karena memang arah semacam perilaku isi menganggap boleh. Nggak boleh dengan beralasan kembali kepada mazhab Maliki. Nah lalu di Indonesia kan Syafi'i ini. Syafi'i, rokokan Syafi'i, maka akan sangat-sangat riskan untuk menghalalkan secara terbuka tentang bakso dengan alasan karena kelangkaan daging impor maupun lokal. Jadi lebih bagus tetap untuk memponis bahwa bakso ini adalah haram karena lawan bebui bakso, dan orang bakso sekarang kemudiannya apa bakso kok ini dulu anaknya bakso. Nah kemudian yang kedua, memang tujuan daripada penentuan iddah adalah dengan cara pelukan head malah ditakbut sebenarnya. Ta'abbud ini tidak boleh hilang, walaupun adalah ilaknya hilang. Ilaknya kali itu lamun memang di darat rahim apa di darat isi rahimnya berarti kosong, boleh dimuahi oleh orang lain. Anulah ya, tujuan lagu ta'abud ini kalau hilang, berarti harus mengutamakan ta'abud. Arti ta'abud mau diatur dah oleh Allah, mau diatur oleh Allah. Misalnya yang diatur itu adalah orang yang tidak diketahui, sementara sudah diketahui dengan mempergunakan alat, dan pergunakan alat. Jadi kadang-kadang gede kan, wes jauh sekedar. Aman, tetap berlanjut berhubungan seks, kerja seks, kanak-kanak, bahkan hampir 60% kanak-kanak ini pada jauh sekedar. Untuk apa? Untuk mengetahui aman di pendeknya. Namun masih nikmat berlanjut. Bahkan seniman pada lekat kuliah langsung lari dulu. Lainnya ada pada tahun 90-an sopok dokter ahli spesialis ini kelamin. Dia sih bercerita bahwa anak sopok mahasiswi lamun nikmat mau tergawe 5 kali si batur nikmat lekat kuliah. Dan orang bercerita kantor kami agama, jenuh Jumat puasa. Ini fenomena sama ini. Dan dia bercerita bahwa Batam pelacur ini Jumat jarang memang mengalami penyakit kelamin. Lagu dubur banyak sisi ini. Dalam arti main belakang ada banyak. Iya nih si ahli spesialis kan kelamin. Di bulan puasa kan bercerita dan anaknya memang terus kan di departemen agama. Ini walai lagi mangkir. Lamun dia dan jauh sekolah, kondom jauh. Anak-anak ini dan ini, ya sih bebasan diri. Karena dengan ini lama penting para perisek itu apa laga ini tidak peduli pokoknya ngobetan saya terpuaskan. Kemudian tentang diro ta'aruf,
Biro ta'aruf. Kenapa? Kosong aja. Biro ta'aruf hanya sekedar berkencan. Hanya sekedar berkencan. Maka memang saya menurut syariat, apabila dengan bukan artinya dengan kerja dengan hina ajnabi, hina ajnabi berarti adalah merupakan suatu kesalahan, suatu keliruan untuk mengadakan hubungan sekedar untuk pelampiasan syahwat, keinginan, maka berarti biro ini pun termasuk salah, termasuk keliru. Karena ini wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena di dalam Islam memang dilarang istilah ta'aruf-ta'arufan. Dilarang istilah ta'aruf-ta'arufan. Apalagi ta'arufan bareng siwa bulan. Siwa bulan ta'arufan, lalu ta'aruf ya tak sekali. Langsung khitbanum dia kenapa kadang-kadang mas marah di pondok pesantren Nurul Iman misalnya di Parong kali Bogor. Jadi laulah tutu SK kanak-kanak keparian juga ada nulis pondok pesantren Nurul Iman yes layak menggratiskan 30.000 santri gratisan. Si Habib Asgaf iya sih yang wirid Syajaratul Nuqud Amamal Bab. Ya berdua wirid lulun kepeng le judul lawan. Bilang kelem seperti le judul lawan kepeng. Iya sih biaya anak-anaknya. Tetapi setelah dia meninggal, si bercerita sebinian sendiri. Nyai Wahidah. Yang meninggal beliau siwa miliar tinggal nggak utang. Siwa miliar. Nyai Wahidah. Sebinian beliau dengan Singapura, Nisi Wahidah dengan Singapura. Merari waktu berumur 11 tahun kerja Habib Ali Asgaf. Jiwa berumur lebih daripada 57 tahun. Surabaya ternikah. Ya dengan Singapura, Wahidah. Jadi, ia sih bercerita, aku wah secara langsung ngatur pondok. Hanya aku ngatur dapur. Tiba-tiba tinggallah utang siwa miliar. Siwa miliar. Lalu, alhamdulillah, demenah parak-parak meninggal beliau. Sampai hari kiamat, kanak-kanak si mondok tede, ndak endengin kepeng serupiah pun. Gratisan selaku. Akhirnya 13.000 kuliah Nyai Wahidah. 10.000 nota. 10.000. Tak mondok. Dan ya memang demenuah sampai SK kan selesai SK suruhlah melari dulu kanjeng melari baru dekat Gauli Mara Rubin ngadiri wisuda di Salahuddin itu ternyata ada sepasang anak sesila ya tamal dalam favorit wisudawan favorit 4 istri favoritnya sepasang dengan sesila di Nahol dan sesila ada di Sibamando hari Jumat kan? Hari Jumat. Jadi 4 pasang sih pada sambil kuliah sambil membina rumah tangga, bahkan anak si Merari sedang menjalani kuliah. Anak sila di hari Jumat. Senina dengan sila mas. Ini bagian Babul Yasin tahu. Baru tahu ini. Ada tahu. Memang itu sebut selalu kan terfavorit, cuma di belengan di dalam sebut alamatnya dan mengeluarkan lagu molis lah ya bega boleh terkait saat wisuda sang guru dengan sisir doang harap masih saya ini kan dia disebut lagu sini ingat cara hari Jumat ini anak tuan guru bazar saya tuan guru bazar sisir dan ternyata hari Jumat ini anak ada semacam Ustaz Yusuf. Nah ini adalah kesimpulannya membentuk biro ta'aruf ini adalah merupakan suatu legalisasi daripada pacaran yang tidak syar'i. Legalisasi. Jadi memang kan dalam Islam sangat-sangat ketat masalah hubungan antara Nina sama si ajnabi. Ya sebabnya maka bila lari lah bila perlu balik saling tahu dia
ranjang. Bahkan di pelaminan pun dia saling tahu. Disaling tahu. Disebut lewat nikah sebul-sebul uni aran lo Allah sendiri uni aran sekedar di semua. Nanti seringkali menjalannya PKS, anak-anak PKS. Yes. Dia pada saling tahu. Bahkan malah seperti pelaminan dia saling tahu. Dia waktu dia ranjang dan saling tahu. Kenapa pun dia sekedar ini. Nah, cukup alhamdulillah.